Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Ayub pasal yang ke-11. Kalau saudara ingat bahwa Ayub memiliki 3 sahabat, ya, 3 sahabat, yaitu Elifas orang Teman, lalu Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Masing-masing memberikan nasihat yang sepertinya baik, tapi kurang tepat. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena mereka salah menilai Ayub. Ketiga sahabat ini salah memprediksi dan menilai Ayub. Intinya mereka menyalahkan Ayub karena Ayub mengalami penderitaan ini sebab hidupnya tidak benar. Ini salah besar, saudara. Nah, pada pasal yang ke-11 ini, sahabat yang ketiga yaitu Zofar memberikan nasihat. Nasihatnya gimana? Anjuran Zofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat di dalamnya, mari kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita hampiri Tuhan. Kita datang menyembah Dia. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas perlindungan, atas pagar keselamatan dan berkat-berkat-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau terus berjuang, berjuang bersama. Kami tetap setia. Haleluya. Yesus Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Yes, Lord. Yes, Lord. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Yesus. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati
yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Amin. Engkaulah jaminan hidup kami. Kepada siapa lagi kami berharap? Hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mantapkan iman kami. Sebab hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Dalam segala situasi, Engkau Allah yang dapat diandalkan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah saudara, di pasal yang ke-11 dari kitab Ayub ini kita akan membaca anjuran atau nasihat Sofar, salah satu sahabat Ayub. Karena Sofar menganggap bahwa Ayub itu harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Menurut Sofar, Ayub salah, berdosa, melanggar, atau bahkan memiliki hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal itu salah. Nah seperti apa nasihat Sofar ini? Memandang Ayub dan masalahnya seperti apa? Kita akan baca saudara beberapa ayat 1 sampai 12 terlebih dahulu. Anjuran Sofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicara Sofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Wow, sekali lagi ya saudara. Saya pernah mengingatkan kita semuanya di Ayub pasal yang kedua. Bagaimana tiga sahabat ini berkata-kata seolah-olah benar. Seolah-olah baik.
tetapi jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena yang ada di pikiran ketiga sahabat Ayub adalah Ayub salah, Allah benar. Kira-kira begitu. Nah, kita melihat saudara, Shofar menuduh Ayub dengan tajam bahwa ia membenarkan diri. Setelah Ayub berdebat dengan dua sahabatnya, yaitu Elifas dan Bildad, Shofar memandang bahwa, wow, engkau salah Ayub. Engkau jangan benarkan dirimu di depan Allah. Gitu. Dan aku melihat engkau keras kepala. Ya, Ayub dia katakan keras kepala. Coba bayangin saudara. Kalau kita baca selanjutnya ya, dari ayat 13 sampai 20. Ya. Shofar itu mengatakan bahwa Ayub sepantasnya harus lebih menderita lagi daripada sekarang ini. Kacau kan saudara? Ya. Dikatakan bahwa kamu penderitaanmu sekarang ini masih enteng loh Ayub. Masih enteng nih. Nah, ketika dinasihati engkau keras kepala, harusnya kamu mendapatkan yang lebih berat lagi. Ini kan melenceng jauh saudara. Ya. Shofar berpendapat bahwa jikalau Ayub berbalik dari dosanya, maka penderitaannya akan segera berakhir. Dan dia akan mendapatkan keamanan, kemakmuran, kebahagiaan akan dikembalikan kepadanya. Itu ayat 13 sampai 19. Perkataan Shofar ini mengandung kesalahan teologis yang serius, saudara. Mengapa? Alkitab tidak pernah menjamin bahwa hidup yang lebih cemerlang, lebih indah, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang benar. Artinya begini, tidak semua orang benar itu mengalami kehidupan yang indah. Tidak semua orang yang takut akan Tuhan itu mendapatkan ya kelimpahan berkat, ya, nggak ada masalah, nggak ada sakit penyakit. Itu kesalahan teologis yang besar dari tiga sahabat ini betul-betul membuat Ayub nggak habis pikir, ya, nggak habis pikir. Ini hartaku ludes, anak-anakku mati, istriku menghujat, mendorong aku supaya meninggalkan Tuhan. Ya. Tubuhku digerogoti sakit penyakit seperti ini. Sekarang sahabatku datang bukannya meringankan bebanku, ya, tapi dia malah mempersalahkan aku. Ayub sebenarnya berkata, salahku di mana? Aku tidak sedang melawan Allah yang maha tinggi. Aku nggak tahu di atas sana ada apa. Aku nggak tahu Tuhan lagi ngapain di atas sana. Aku nggak ngerti keputusan ini datang dari Tuhan karena apa. Ayub nggak tahu saudara. Tetapi perkataan ketiga sahabatnya itu betul-betul mengalami merupakan sebuah kesalahan teologis yang sangat serius. Seringkali kalau kita melihat saudara, penderitaan orang-orang yang saleh, yang benar, itu kadang-kadang pikiran kita itu kadang tertujunya kepada satu hal. Apa itu? Wah, ini Allah pasti sedang murka kepadanya. Wah, ini Allah pasti sedang menghukum dia. Jadi mari kita punya pola pikir yang benar sekarang. Karena perkataan yang baik yang kita lontarkan, nasihat yang baik yang kita berikan kepada sahabat kita belum tentu benar. Kalau kita tidak bisa memandang secara benar masalah ini karena apa, seyogyanya lebih baik kita berdiam, saudara. Daripada mengucap, menasehati, menganjurkan, tetapi itu sebuah penghakiman. Dan ini terjadi, saudara. Saya bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan Ayub. Ini sudah habis-habisan, saudara. Ini manusia yang sudah nggak punya apa-apa lagi, ya, yang membuat dia semakin berat penderitaannya. Orang-orang yang dikasihinya, istri dan sahabat-sahabatnya salah mengerti tentang keadaannya. Mari kita belajar dari ini, saudara. Nasihat pertama Shofar ini, saudara, itu menyatakan bahwa Ayub, kamu bertobat.
jangan melawan Allah. Nah, terhadap nasihat itu saudara, Ayub itu tidak sedang mengcounternya, enggak. Dia sedang mendudukkan perkaranya dengan benar. Ayub telah menanggapi penekanan dari Elifaz dan Bildad, sahabat yang pertama itu, dua sahabat yang pertama itu, terhadap status hukumnya. Dengan pernyataan-pernyataan bahwa dia tidak bersalah. Bahkan sahabatnya semakin hebat menuduhnya. Justru ketika Ayub menyatakan aku tidak bersalah, sahabatnya semakin gencar menekan dia. Sahabat-sahabatnya mendorong dia untuk makin konsisten menerapkan teori mereka tentang kesalahan Ayub itu. Bahkan sekarang Shofar terus terang mempersalahkan kefasikan Ayub. Wah, ini jauh dari pemikiran Tuhan, saudara. Ya, mungkin ketiga sahabat Ayub itu nggak peka akan rencana Allah terhadap Ayub. Mungkin sahabat ini betul-betul tidak dapat pewahyuan dari Allah. Saya kok berpikir seperti ini ya saudara. Harusnya sebelum menasehati, memberikan anjuran-anjuran, seharusnya ketiga sahabatnya fokus kepada Allah dulu. Berikan aku hikmat ya Allah. Berikan aku pewahyuan supaya aku memberikan nasihat yang benar kepada sahabatku Ayub ini. Harusnya kan begitu. Tapi dengan serta-merta mereka langsung memberikan sebuah kesimpulan bahwa Ayub itu bersalah. Saudara, sekali lagi, kalau kita pada posisi Ayub, saudara bisa bayangkan bagaimana dia sangat-sangat rumit kehidupannya. Mengadu ke siapa lagi? Seolah-olah Allah meninggalkan dia. Wong tanpa salah dia mengalami hal seperti itu. Mengadu kepada istri. Istrinya dikatakan seperti orang gila. Menganjurkan Ayub meninggalkan kesalehannya. Berkeluh kesah kepada sahabat-sahabatnya. Mereka salah mengerti. Ayub betul-betul kehilangan orang-orang yang dapat meringankan bebannya, saudara. Ditambah lagi, Shofar mengatakan kamu memang orang fasik, keras kepala. Udah bertobat, akui dosa-dosamu. Gitu. Shofar itu mendukung tuduhan dengan mengacau kepada keterbatasan Allah, saudara. Dia berkata bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi. Allah tidak bisa dipagari. Siapa yang sanggup memahami hakikat Allah? Siapa yang bisa menyelami batas-batas kekuasaannya? Jadi kalau engkau melawan Allah, selesai loh Yub. Kira-kira gitu. Tapi kalau engkau bertobat, kalau engkau berbalik, kau akui kesalahanmu, maka Allah akan memulihkan engkau. Itu saudara. Salah semuanya ini. Betul-betul salah semuanya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita ada di posisi Ayub, kita sadar, wah sudah nggak ada yang bisa diharapkan lagi dari sahabat-sahabatku. Tapi kalau kita pada posisi sahabat-sahabat Ayub, ayo jangan mudah mengeluarkan tuduhan-tuduhan. Jangan mudah mengeluarkan keputusan-keputusan yang belum tentu kebenarannya. Sebab apa saudara? Kalau ada kata-kata yang keluar sebagai orang percaya nih ya, kita harus tahu bahwa itu harus dipertanggungjawabkan. Ini pelajaran pertama ini ya. Kalau pada posisi Ayub, ya sudah berserah saja. Nggak ada yang bisa diharapkan dari orang lain. Kalau pada posisi sahabat-sahabat Ayub, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang belum tentu kebenarannya. Lalu berikutnya saudara, Shofar itu ingin atau berusaha membela Tuhan. Ini yang lebih parah lagi. Menilai Ayub salah,
Ditambah lagi, Zofar berusaha membela Tuhan. Gitu. Ya. Nggak tahu apakah dia termasuk aliansi From Pembela Tuhan. Ya. Ya. Tuhan kok dibela. Ya. Dia bisa memaparkan bagaimana besarnya Tuhan. Tapi Zofar berusaha membela Tuhan di hadapan Ayub. Zofar menyatakan begini, bahwa penyebab penderitaan Ayub itu adalah kesalahan dan dosanya. Tapi apakah benar? Ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Di ayat 7 tadi. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa katanya. Zofar sedang menyatakan pertanyaan teologis yang sulit dijawab. Bahkan Ayub sendiri tidak bisa menjawab. Ayub hanya bilang, ya dia berkuasa, ya dia besar, ya dia tidak tertandingi. Gitu. Bukan hanya Ayub mengakui kebesaran Allah. Siapapun juga pasti mengakui. Allah memang tidak dapat dipahami hakikat-hakikatnya. Siapa yang dapat mengerti pikiran-pikiran Allah? Bahkan Zofar menyatakan bahwa Allah tidak dapat dibandingkan dengan kehebatan alam ciptaan manapun. Sebab Allah melampaui segala apa yang pernah diciptakan. Itu baik, itu benar. Tapi kalau diposisikan pada kasus Ayub, salah saudara. Sebab pada prinsipnya, Ayub mengakui bahwa Allah itu besar. Ayub mengakui bahwa Allah itu segala-galanya. Di awal kitab ini, kita melihat bagaimana kehidupan Ayub. Dia orang yang saleh, jujur, bergaul karib dengan Tuhan. Udah pastilah, dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Zofar itu. Dalam hati mungkin Ayub bilang gini, sudahlah, jangan gurui aku tentang Allah. Sudahlah, jangan khotbah aku tentang Tuhan. Sebab engkau sendiri tahu kebesaran Allah, tapi nggak tahu masalahku. Kira-kira seperti itu. Ini saudara, yang bahaya tuh di sini. Kalau kesalahan tidak segera kita sadari, kalau ketidakbenaran tidak segera kita perbaiki, maka akan membesar kesalahannya, saudara. Sehingga apa? Zofar bukan hanya menuduh Ayub, dia orang fasik, orang berdosa, tidak benar. Tapi Zofar juga berusaha untuk membela Allah. Sehingga Zofar seolah-olah Allah di belakangnya berhadapan dengan Ayub. Ini tambah parah kesalahannya. Lagi pula, Zofar menyatakan bahwa kedaulatan Allah yang dikaitkan dengan kemahatauannya tidak dapat dibantah oleh manusia. Ayub, kamu bisa membantah Allah? Wah, ini seolah-olah penasehat yang benar gitu. Ya. Terhadap itu Zofar menganjurkan agar Ayub dalam hatinya bersedia berbalik gitu. Serta menjauhkan diri dari semua kejahatannya. Lagi-lagi saudara, nasihat ini tidak benar. Ketika Ayub berhadapan dengan orang yang ngawur kebenarannya, wah, semakin berat penderitaannya. Kadang saudara, kita pengen meringankan beban sahabat kita yang sedang menderita. Dengan nasihat-nasihat, mungkin mencuplik firman gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu penyebab masalah itu apa, lebih baik diam atau tanya sama Tuhan. Supaya apa? Supaya perkataan kita tuh tepat pada sasaran. Pada konteks ini, semua kebenaran yang dipaparkan Zofar, Ayub sudah mengerti dan hidup di dalamnya. Saya berpikir mungkin hati Ayub bilang gini, Zofar berhenti berbicara. Hei sahabatku, stop berbicara. Semua yang kau katakan itu tidak benar. Tentang kebenaran Allah, aku memilikinya. Tentang kebesaran Allah, aku mengakuinya. Tentang kemahakuasaan Allah,
Aku menghormatinya. Tapi kau nggak tahu masalah ini terjadi karena apa. Oleh sebab itu stop. Nah saudara, pada masa sekarang ini, ujaran shofar ini mewakili orang Kristen yang main hakim sendiri. Hati-hati saudara. Kalau kita nggak tahu masalahnya, lebih baik diam. Kadang kita nggak sadar. Kita jejelin orang yang punya masalah dengan firman Allah. Kita nasihati dengan membabi buta. Seolah-olah kita tahu persis masalah itu. Bahkan kita jatuhkan vonis kepadanya. Kamu sakit pasti karena salah. Gitu. Kamu menderita pasti karena dosamu. Kan belum tentu. Belum tentu. Contohnya Ayub. Ya, contohnya Ayub. Tidak semua penderitaan itu dihasilkan dari dosa. Ya memang sebagian karena dosa. Karena pelanggaran atau kesalahan. Tapi pada kasus Ayub ini kita harus belajar. Bahwa tidak semua penderitaan itu hasil dari perbuatan dosa. Melalui ucapan shofar terlihat bahwa ia menyepelekan penderitaan yang sedang Ayub alami. Shofar tidak peka untuk menempatkan dirinya terhadap posisi dia sebagai sahabat Ayub. Hari ini kita belajar, ayo tempatkan kita pada posisi yang tepat kalau sedang berhadapan dengan sahabat kita, saudara seiman kita yang sedang mengalami penderitaan. Alangkah berat tanggungan derita Ayub jika ditambah dengan tekanan penghakiman shofar ini. Kadang sahabat kita, kalau kita sedang menderita butuh kekuatan dari kita. Kadang empati dengan cara menepuk pundaknya itu cukup. Kadang dengan perkataan-perkataan yang tepat itu yang dibutuhkan. Tapi lebih daripada itu adalah apa? Uluran tangan kita. Daripada kita nggak tahu masalahnya, tapi kita membandir dengan apa? Kita kasih cekokin terus kebenaran-kebenaran padahal tidak pada tempatnya. Ayub sekarang memiliki sahabat-sahabat yang bukan meringankan penderitaannya, tetapi menjadi hakim atas kehidupannya. Ini menambah dan memperberat pencobaan Ayub. Oleh sebab itu, dari pelajaran ini, mari kebenaran harus ditempatkan pada porsi dan konteks yang tepat. Bahkan dibuat sebagai nasihat sekalipun, harus ditempatkan di tempat yang tepat. Kalau itu tepat saudara, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran akan menyembuhkan. Kebenaran akan memulihkan. Tapi kalau tidak tepat, dengar baik-baik. Kebenaran kalau tidak tepat ditaruh saudara, itu justru akan membahayakan. Nanti kita akan temui di pasal 42. Semua sahabat Ayub ketiga-tiganya ini dipersalahkan oleh Tuhan. Karena dia tidak bisa menempatkan kebenaran pada konteks dan posisi yang tepat. Oleh sebab itu, mintalah hikmat dari Tuhan. Ketika menasehati, ketika memberikan kekuatan kepada saudara kita. Supaya kita disebut sebagai orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Dan jangan perberat masalah-masalah saudara kita. Jangan perberat penderitaan-penderitaan saudara kita. Tugas kita meringankan, membantu, menolong, mengangkat yang lemah. Supaya kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itulah Ayub pasal yang ke-11. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar. Semakin kami mengerti akan firman Allah. Kami belajar bagaimana menempatkan kebenaran pada posisi yang tepat. Supaya kebenaran itu berdaya guna. Bukan kebenaran itu justru
justru akan membuat orang yang menyampaikannya kedapatan bersalah. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami punya pandangan dan persepsi bahwa semua penderitaan orang benar itu diakibatkan dosa dan kesalahannya. Ya, sebagian seperti itu. Tapi pada kasus Ayub, Ayub menderita karena sedang diuji Tuhan dan dicobai iblis. Seharusnya sahabat-sahabatnya mengerti posisi Ayub. Bukan malah memperberat dengan menuduh Ayub fasik. Bukan memperberat masalah Ayub dengan menuduh Ayub berdosa dan bersalah. Dan apalagi sahabat-sahabat Ayub itu memposisikan diri sebagai pembela Allah. Itu betul-betul salah di mata Tuhan. Oleh sebab itu berikan hikmat kepada kami, marifat kepada kami, supaya kami betul-betul mampu meringankan beban saudara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa ini. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siap terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.